Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Asngari. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang, Angkatan 2. Kali ini saya akan membagikan hasil peer teaching pada kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Marilah kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Gimana kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah, baik, Pak. Ada yang belum dapat sakit uang atau saku ada aku, yang kurang sehat? Oh, lapar. Ya. Sehat. Nanti kalau lapar setelah ini kita makan bersama ya. Oke, Bapak anak-anak. Traktir, Pak. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Yang mimpin doa ini Pak Gufron. Ya, karena Pak Gufron. Mas Gufron. Nah, monggo Mas Gufron. Siap Pak Adi. Ayo teman-teman, biar kita makan gratis. Yuk. Oke, teman-teman, agar pembelajaran hari ini kita lancar dan bermanfaat untuk kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, tujuannya doa itu supaya pembelajaran kita lancar ya anak-anak. Jadi kita sudah berdoa, yang selanjutnya semuanya hadir atau tidak? Halo. Itu Pak Baitur, Pak, lagi ada acara keluarga, Pak. Oh iya ya, mantenan mungkin ya, Iya. mantenan ya. Itu ada. Kitan, Oh, Pak, ada. kitan. Lagi Oh, kita kitan. Oke. Ikut Ya, dulu anak itu kita Pak Baitur. lanjutkan karena pelajaran hari ini. Ada gambar apa itu anak-anak? Makan. Makan Makan. dong, Pak. Makan. Makan Siapa kita yang hari makan. ini sudah sarapan? Ayo angkat tangan. Saya semuanya. Oh, sudah Saya semuanya? sudah, Pak. Pak Roti Nuril saja, coba. Pak. Pak Nuril coba. Mas Loh. Nuril kok, Pak Nuril terus ini. Coba sarapannya menunya apa hari ini? Tadi itu, Pak, karena pagi-pagi, Pak, ibu saya berangkat bekerja, jadi seadanya saya makan roti, Pak. Oh, roti saja, nggak ada yang lainnya? Nanti, Pak, nanti kalau istirahat di kantin beli ayam upin ipin. Oh, ya. Jadi anak-anak melihat dari temanmu tadi hanya makan roti. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat. Jadi makan itu tidak hanya roti, sarapan itu tidak hanya roti, tetapi makanan yang kita makan itu harus bergizi dan juga sehat. Sebelum menuju ke materi itu, marilah kita sedikit menonton video ini. Kira-kira nanti dalam video ini ada apa toh? Ada yang penasaran nggak ini? Penasaran, Pak? Penasaran. Ini, Pak. Ya, ini kemarin saya sudah share, ini saya putar sedikit saja karena mengingat waktunya yang terbatas. Nah, Pak Gufron ramah, Gufron, Pak. Pak Gufron ngistru Pak. Pak Gufron ngistru Pak. Mas Gufron, jangan ramai ya. Perhatikan, ini ada Pak. seekor burung kecil. Nah, Ya, Pak. Umek kayak itu Pak. ya. Nah, tadi sudah menonton video ya, anak-anak. Kira-kira apa yang kita petik dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab atau tidak? Saya, Nggak Pak. ada kan? Karena tadi belum selesai. Nanti Saya, Pak. kalau Burung saya makan, Pak.
Oh, baru makan. Jadi yang kita petik dari video tersebut adalah yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Ya, jadi kalau dalam kita belajar atau mengerjakan sesuatu itu kita harus pantang menyerah dan juga harus tidak takut mencoba. Nah, mencoba terus dan mencoba terus supaya nanti kalau ada kegagalan kita coba-coba dan akhirnya nanti kita akan Berhasil. Berhasil. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk materi adalah apa tadi? Perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat. Adapun untuk tujuannya, yang pertama itu menjelaskan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga tubuh. Yang kedua adalah menguraikan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga tubuh. Yang ketiga adalah menceritakan kembali. Jadi anak-anak nanti akan menceritakan kembali tuh bagaimana tuh perlunya menjaga tubuh kita itu dari makanan bergizi dan makanan sehat. Nah, anak kita lanjutkan ya. Nah, kita akan membagi dua kelompok. Nah, kelompoknya itu ada dua. Yang pertama, kelompoknya ketuanya Mas Nuril. Mas Nuril siapa Mas Nuril? Siapa Ari? Iya, yang kedua adalah kelompoknya Bu Kesi. Ya. Mbak Kesi. Mbak Kesi ya? Siap. Siap. Nah, ini anggota kelompok dari kelompoknya. Kelompok 1 ada Mbak Nur, kelompok 2 ada Nuril, ada Feva, ada Gufron, ada Agung, ada Bagus, dan kelompok kedua adalah Roes, Baitur, Fuad, Kesi, Ali, dan Arif. Silakan sekarang membentuk lingkaran menuju ke temannya masing-masing. Sudah? Yuk. Pak Nuril. Pak Nuril. Nuril. Nunggu sandingku ya, Fron ya. Pak Le. Yo. Siap. Lo ya aku kan koncone. Bukan kono koncone Bu. Piye iki ono koncone. Ayo konco V ae. Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan ke materi yang ini. Nah, perhatikan. Anak-anak akan saya bagikan LKPD dan anak-anak akan berdiskusi. Pak Ngari kok nginceng ayo. Kok kenceng aja Pak Ngari. Pak Nuril lho Pak kemarin nggak melebu sekolah Pak. Jadi dia gak ero iku tuh. Jadadan ketua aku gak seneng aku gak melebu lho yo. Nggak begitu nak ya. Kalau jadi anak itu kita harus menerima baik dari kalangan siapa saja, Pak Nuri, Mas Nuril, atau jadi. Tapi dia gak melebu wingi, jadi gak ero, pengetahuan itu gak ero. Nuril gak melebu, Nuril wingi batuk-batuk, gak melebu. Batuk-batuk, berarti nanti tugasnya Nak Nur itu memahamkan sama Nak Nuril biar berdiskusi, saling berdiskusi seperti itu ya. Kesi lho Pak, Kesi. Oh wingi mek dolen tok gak melebu Pak. Nah, kita lanjut saja, nggih. Nak Nuril, Nak Nur. Nah, kita akan berdiskusi. Jangan lupa di kelompoknya itu saling mengerti. Jadi, nek kamu itu jadi anggota kelompok, ya harus tahu dan harus menimbrung. Nah, LKPD-nya apa saja yang harus dikerjakan? Nah, yang pertama, nanti Pak Guru akan menampilkan video. Nah, dalam video ini, dalam kelompok, anak-anak akan mengamati. Yang pertama itu amatannya apa? Coba dibaca. Ini, Nak Nuril. Coba sebutkan makanan apa saja yang ada videonya. Yang ada pada video. Pilih makanan yang sehat dan tidak sehat. Oke. Sudah cukup nomor 1 itu. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh Koko dan Kiki. Nanti di dalam video itu ada tokoh Koko dan Kiki sebelum melakukan olahraga. Yang selanjutnya, mengapa kita tubuhnya itu sehat dan mengapa Kiki tubuhnya sehat dan kuat dan mengapa Koko tubuhnya lemas dan mengapa kita perlu memilih makanan bergizi dan jajanan sehat. Untuk itu, ada pertanyaan apa enggak terkait ini tugas di LKPD ini? Itu loh Pak. Aku belum tahu Pak, makanan sehat itu contohnya apa ya Pak? Nah, nanti anak-anak setelah mengamati video ini akan tergambarkan kira-kira makanan yang sehat itu yang mana. Nah, kita tonton dulu videonya kalau begitu. Oke. Buru-buru itu Nuril mesti Pak. Nah, itu tandanya ingin tahu, nggak apa-apa.
Tanda ingin tahu itu nggak apa-apa. Boleh. Soalnya manganku nggo roti, Prom, suruh mangan sego, Prom. Ya, yuk. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Nah, ini ya lari dia. Yang dimakan Kiki tadi siang. Berdua. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, Koko masih di belakang itu. Tertinggal di belakang. Wah, lemas ya. Tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Nah, perutnya keroncongan makan tuh. coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jajan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik, Bu. Aku akan membawa bekal ibu hari ini. Dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal. Nah, anak-anak sudah menonton videonya? Ampun, Pak. Sudah, Pak. LKPD-nya tadi sudah disimak? Ampun. Sudah, Pak. Sekarang anak-anak akan saya berikan waktu untuk berkelompok mengerjakan LKPD-nya tadi. Nah, kelompok 1 nanti akan mempresentasikan diwakili oleh ketua kelompoknya, dan kelompok 2 nanti juga akan mempresentasikan, membaca hasilnya apa atau pekerjaannya tadi itu. Nah, Pak Guru berikan waktu sekitar 5 menit. Silakan anak-anak menempati posisinya. Ayo. Ayo, Rene. Rene. Aku ngerti. Ayo, Rene. Ya, sudah ya anak-anak. Sudah mengerjakan. Sekarang sambil anak-anak melihat pengerjaannya, lakukan analisis terhadap materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Bagaimana jawaban anak-anak tadi itu kira-kira benar atau enggak nanti? Apakah malah salah yang makanannya yang seharusnya di makanan sehat tapi di makanan yang tidak sehat? Nah, mari kita pahami. Nah, anak-anak, kalau anak-anak makan biasanya berapa piring satu porsi itu? Satu kali makan. Sepiring. Nah, kalau Nak Feva kira-kira dalam satu piring itu isinya apa? Itu nggak makan nasi, Pak. Wortel tok, Pak. Iya. Isinya apa saja? Apa wortel semua? Enggak, Pak. Ada sayur lainnya juga. Ada tahu, ada sayurnya. Ada tahu. Nah. Halo, Pak. Ada yang ingin besok kalau ke sekolah bawa bekalnya. Isinya yang betul itu isinya seperti apa? Nah, ini yang pertama. Coba dibaca. Nak Gufron isinya apa saja, Nak? Kemana? Lauk pauk. Apa lauk pauk? Contohnya?
Contohnya seperti itu Pak, daging itu Pak, ya Pak. Daging. Yang kedua apa? Ikan. Buah-buahan. Buah-buahan. Yang ketiga Sayuran. Yang terakhir makanan pokok. Makanan pokok. Jadi deskripsinya adalah dari satu piring itu sepertiga bagian itu untuk makanan pokok tadi, yang sepertiga lagi untuk sayuran. Ini gambarnya sepertiga itu seperti ini. Nah, yang sepertiga lainnya dibagi dua jadi buah-buahan dan lauk pauk. Nah, ini merupakan idealnya makanan yang bergizi dan sehat. Siapa coba yang pernah makan kayak gini di rumah? Saya Pak. Ada apa tidak? Oh Pak, Nuril ada nggak? Nuril? Saya makan itu Pak, lauk pauk Pak. Bapak saya suka cari ikan soalnya. Wah, itu bagus ikan itu, Wah, karena kita perlu yang lauk pauknya juga. Nah, kita lanjutkan ya, anak-anak. Sambil anak-anak melihat LKPD-nya, jawabannya kelompok tadi itu kira-kira benar apa salah berdasarkan video tadi. Nah, kalau kita lihat tumpeng gizi keseimbang. Nah, ini yang pertama adalah di bawah adalah makanan pokok. Makanan pokok itu biasanya ini adalah makanan yang paling penting. Terdiri dari apa saja yang digambar. Ada nasi, ada lauk, ketutup ini. Ada roti. Nah, yang kedua buah. Buah biasanya kalau Pak Mas Arif makan buah apa Mas Arif? Mas Arif tasik jeding Pak. Oh, tasik ke kamar mandi ya. Oke. Atau Mas Nuril, kalau buah yang disenangi apa buah? Saya itu Pak, yang ada durinya Pak. Oh, yang ada durinya. Oke. Nah, itu ada lagi kita lanjut ke sayuran, ada protein dan air. Air putihnya itu sehari minimal 8 gelas dan batasi gula, garam dan minyak. Nah, dibatasi, tapi tidak menghilangkan. Dibatasi itu artinya ya oleh makan sedikit gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa toh makanan itu kok diperlukan? Yang pertama adalah sebagai zat tenaga. Kita itu butuh tenaga. Ada zat pembangun di dalamnya untuk yang mengatur pertumbuhan tulang, gigi biar kuat, ototnya juga kuat, dan juga kulitnya biar putih. Nah, bisa zat pengatur dan mengatur organ-organ di dalam tubuh itu kayak mesin itu loh ya. Jadi ngatur gitu. Pak, tanya Pak. Nah, oke, apa Nuril? Tadi saya sarapan roti tok Pak, itu boleh nggak Pak? Nah, itu kalau ada gambar roti Pak. Boleh apa tidak ya nggak boleh. Seharusnya sarapan itu ya harus lengkap seperti yang disampaikan Pak Guru di awal tadi. Nek kamu hanya makan roti itu berarti isinya hanya zat yang tadi, yang makanan pokok. Tapi kalau pakai minum susunya apa, rotinya campur susu bagaimana Pak? Ya masih kurang karena susu itu loh, Fuad lo punya susu aku nggak dikasih Pak. Ya kau beli neng toko dewe. Ya. Kita lanjutkan. Silakan setelah anak-anak tadi itu dibandingkan LKPD melihat video, jawabannya sudah ditulis. Setelah menjadi penjelasan guru tadi, anak-anak akan menentukan, oh jawaban saya ini benar apa tidak toh? Jawaban kelompok kami itu benar apa tidak toh? Nah, kalau sudah benar nanti akan dipresentasikan. Seperti itu. Nah, yang pertama ini. Tak ulang lagi. Coba sebutkan makanan apa saja yang ada dalam video tadi. Pilah makanan yang sehat dan tidak sehat. Yang sehat mana, yang tidak sehat yang mana. Terus yang dilakukan Koko dan Kiki sebelum olahraga apa? Mengapa Kiki tubuhnya kuat? Mengapa Koko tubuhnya lemas? Mengapa kita perlu memilih makanan bergizi dan sehat? Nah, itu setelah didiskusikan, anak-anak akan presentasi. Sekarang mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi ketuanya siapa? Ayo. Nuril. Ayo Nuril. Nuril, Pak. Mas Nuril. Saya kasih nilai bagus Pak ya. Ya, presentasikan. Coba jawabannya apa? Ini Pak, 1 sampai 2 dulu. Tadi itu makanannya itu makanan sehat itu ya ada sayuran, ada lauk pauk, ada buah-buahan Pak. Ya, kalau spesifiknya di video tadi, ayo. Tadi di video apa? Bisa dibantu kelompok lainnya, dibantu temannya. Untuk itu, Ril. Untuk itu nasi brokoli dulu. Apa, Bro? Nasi brokoli dulu. Brokoli, Pak. Brokoli, Pak. Oh, brokoli. Apa lagi?
Buah pisang. Nah, itu. Semangka. Ini, Bro. Oh, Bro. Apa tadi? Pisang. Apel. Aku roni loro. Coba kelompok 2. Kelompok 2. Iku Vivi. Kelompok 2 bisa menanggapi. Gambarnya baik itu. Oh, sekarang yang tidak sehat apa tadi? Coklat, Pak. Es krim. Coklat, es krim, apa lagi? Permen, Pak. Permen, betul sekali. Nah, itu dari kelompok bisa menjawab. Ya, sekarang nomor 2. Ayo, nomor 2 apa? Nomor 2 jawabannya. Nomor 2 itu yang Kiki itu, Pak. Mengapa kok Kiki itu tubuhnya sehat? Tadi itu. Karena Kiki makan makanan yang sehat, Pak, kayak brokoli, betul kayak sekali, pisang. karena Kiki makanannya sehat. Sekarang nomor 3, 4, 5 yang mempresentasikan kelompok yang satunya. Ayo, nanti Nak Nuril tugasnya menanggapi sama teman-temannya. Ini diwakili oleh Mbak Kesi. Kelompok. Mbak Kesi. Tadi kelompoknya kan katanya Mbak Kesi. Oh iya. Apa Pak pertanyaannya Pak? Mbak Kesi. Pertanyaannya yang ketiga itu. Yang mengapa? Ya. Yang ketiga Bu, ya. 3. Yang apa Pak? Yang Kiki tubuhnya lebih sehat dan kuat. Sama yang Koko, oh tadi kelewat ya, yang Koko tubuhnya kok tidak sehat tadi. Oh iya, karena Kiki itu makannya bergizi Pak. Kalau Koko? Coklat. Nah, betul sekali. Jadi kalau makannya itu tidak bergizi, tubuhnya tidak jadi kuat, jadinya lemes, bahkan bisa sakit perut ya. Terus yang selanjutnya, mengapa kita perlu memilih makanan sehat itu, Bu? Supaya kuat tadi, Pak. Supaya kuat. Kuat. Apalagi selain kuat? Selain kuat, supaya apa ya? Apa? Kelompok lain. Teman saya mana ini ya? Kok enggak? Atau bisa dari kelompok 2? Kelompok 1 mungkin Pak bisa Pak itu Pak. Oh iya, kelompok 1. Pinter Pak, kelompok 2 ini nggak bisa saya. Kelompok 1 coba. Aku nggak masuk ya Pak kemarin ya Pak. Izin. Mau pelajaran dari ini kok nggak masuk kemarin ini lo. Amnesia ini. Nomor pinten Pak Ari. Nomor 5. Tadi lo di LK yang dibagikan tadi lo di LK aku di Pron. Iki. Yo. Ketuanya kok malah gitu tuh, gimana itu? Nuril sing ngono kuwi Nuril ki mesti ya. Atau bisa baru Mas Arif. Itu karena itu Pak, saya Pak. Ini Pak, ya? tanya ketemu Pak di Lunggoi Gupron LK Pak. Karena tubuh kita memerlukan makanan yang sehat bergizi untuk kegiatan sehari-hari Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi kita itu memerlukan makanan karena aktivitas sehari-hari. Itu memerlukan sebuah nutrisi yang cukup. Nah, kalau begitu kita itu harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Terakhir pasti akan memberikan tips bagaimana memilih makanan dan minuman yang aman dan bergizi itu. Warnanya tidak mencolok, tidak terlalu berwarna kayak ada warnanya terlalu mewah. Itu berarti kemungkinan kurang baik. Yang kedua, makanan tidak terlalu kenyal. Nek terlalu kenyal itu bisa mengandung zat yang berbahaya mungkin. Yang selanjutnya, tidak mengandung bahan pengawet. Tidak ada pengawetnya. Nek hari ini makan itu kan umumnya kalau besok hari ini nggak dimakan, besok basi kalau diawetin bisa jadi sebulan. Nah, itu tidak disarankan atau tidak boleh dimakannya. Selanjutnya adalah makanan atau minuman tidak menunjukkan sudah basi atau kadaluarsa. Jadi nek wis basi nggak boleh dimakan ya, Nak Gufron. Jangan kayak kemarin di belakang sekolah kok malah makan nasi sisa siapa itu. Pak Ari. Iya Pak, lapar Pak. Kemarin ya? Nuril Kadin kayak no eman Pak. Ya aku minta nanti kok manggil Bapak itu ada apa? Itu Pak, warna 1 itu loh tidak mencolok lah.
Saya kan sering itu beli semangka, ada warna merah, ada warna kuning. Warnanya merah itu mencolok, Pak. Beda kalau itu umumnya kan warnanya emang seperti itu. Nah, kalau umumnya warnanya itu tidak seperti itu, terus warnanya terlalu mencolok, nah berarti itu tidak boleh. Kalau mencoloknya kayak buah-buah itu sangat boleh, itu bahkan malah sehat. Warna jadi-jadian enggak boleh, Pak nggih. Ya, kita lanjutkan ya, anak-anak. Yuk, kita merefleksikan ya apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak. Ada yang bisa mengasihkan pendapatnya? Makan sehat sama makan tidak sehat, Pak ya? Ya, jadi apanya kok? Perlunya kita memakan makanan sehat itu. Jadi kita tuh harus memilih itu tadi. Terus kira-kira apa yang perlu diperbaiki oleh Pak Askari nanti kalau pertemuan selanjutnya pengen gimana gitu, anak-anak itu? Itu loh Pak, bawa makanan Pak dari rumah Pak. Makan Pak. Wah, itu nggak bisa karena Pak Askari istrinya belum mateng nek jam gini. Nanti sarapan tadi. Oh, sana bapaknya belum mateng kok istrinya. Ini loh Pak. Masaknya. Pak Ari saya boleh usul nggak Pak Ari? Boleh silakan, bebas kan tadi kita dibuat kelompok-kelompok Pak. Jadi nanti kelompok saya itu disuruh bawa makanan lauk, terus nanti kelompoknya Casey itu lo suruh bawa buah, soalnya bapaknya jualan buah. Tukar-tukaran gitu ya? Iya. Tukar-tukaran makanan. Itu bagus. Nanti bawa makanan tapi makanan yang sehat loh ya. Iya Pak. Ya. Kalau nggak sehat nilainya 0. Wah, betul sekali nilainya 0. Sudah tahu kan makanan yang sehat tadi kayak apa? Iya Pak. Tidak Pak. Betul. Nah, yang selanjutnya anak-anak setelah kita refleksi tadi itu kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan pada pelajaran hari ini? Ayo yang tunjuk tangan. Tadi Agung ngacung-ngacung Pak. Ayo Pak, Mas Agung. Ya. Iya Pak. Kita kalau sehat harus memilih makanan yang bergizi Bapak. Dan selain bergizi, makanannya juga harus makanan yang bergizi Bapak. Sehat. Ya, selain bergizi, sehat. Itu berarti ya makanan yang higienis dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan jajanan sehat? Jawabannya adalah tubuh kita itu butuh asupan makanan bergizi dan sehat. Aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami gangguan akibat makanan. Bisa jadi sakit perut dan lain sebagainya. Terhindar dari penyakit akibat makanan. Nah, makanya kita itu perlu mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat itu karena kita membutuhkan hal-hal yang seperti tadi itu. Nah, di akhir pembelajaran ini, anak-anak kita akan yang pertama, ini kok level ini. Kata sampaikan tugas di rumah. Besok anak-anak membuat satu menu makanan, terus difoto, terus dikirimkan ke Pak Askari. Oh Pak, saya makannya ini loh Pak, satu hari itu. Kira-kira yang sehat menurut anak-anak itu seperti apa tugasnya di rumah itu? Paham anak-anak? Iya Pak. Paham. Oke, nanti dikumpulkan, terus dikirim lewat grup WA ya. Terus yang selanjutnya adalah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menjaga kebersihan. Selain kita sehat dengan makanan, kita juga harus menjaga kebersihan. Nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya kita akan bertepuk sehat. Sudah bisa tepuk sehat? Belum. Seperti ini ya. Sehat. Gitu ya. Bisa? Bisa. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Pinter-pinter semua ini murid Pak Askari ini. Nanti kalau besar kira-kira jadi dokter semua ini atau bahkan jadi pilot dan lain sebagainya. Nah, amin. Yang terakhir kalinya kita akan berdoa. Berdoa itu untuk apa kira-kira? Biar dilindungi sama Allah, Pak. Karena Bu Viva bisa menyebutkan, Mbak Viva bisa menyebutkan, Mbak Viva coba mimpin doa kepada teman-temannya. Ayo. Ya sudah Pak, tak pimpinnya aja. Ayo teman-teman, kita doa dulu yuk. Tempat duduk siap, Brak.
Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Feva ya di ujung pertemuan hari ini. Akhir hari ini Pak Asngari kalau ada kesalahan minta maaf karena Pak Asngari itu juga kadang berkatanya salah, kadang memanggil anak-anak pakai bu, pakai pak. Nah, padahal kan anak-anak masih kecil, nggak boleh kan berarti ya. Ya Pak Asngari mohon maaf dan nanti di pertemuan selanjutnya Pak Asngari akan perbaiki apa masukan anak-anak. Sekian ya dari Pak Asngari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Asngari pas 30 menit. Monggo Bunda untuk tanggapan sama Pak Arya. Yang ingin saya tanyakan tadi siapa ya tadi menampilkan RPP. RPP jangan ditampilkan bentuk kayak gitu, full gitu. Karena siswa kan enggak tahu anunya RPP kan enggak tahu. Tapi kalau hanya poin-poin di dalam bentuk PPT itu bagus. Jadi poin-poin pentingnya di pendahuluan maupun poin-poin penting di penutup itu dibuat dalam RPP enggak apa-apa. Tapi jangan full RPP ditayangkan, jangan, siswa tidak tahu tentang itu. Ya, tuh komen dari saya. Dan bagaimana persepsinya teman-teman tadi? Apakah persepsinya itu sudah dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari? Apakah persepsinya itu dapat digunakan untuk kegiatan yang faktual, yang nyata? Mohon infonya. Tadi saya itu di sarapan Bu, jadi saya anak-anak tanya sarapan, terus ya bawa apa, sarapannya apa, ada yang belum apa. Nah, karena ada yang makannya cuma roti tadi Pak Mas Nuril itu, terus saya beri kaitan dengan materi, jadi nanti itu kita makanannya adalah materinya adalah makanan yang sehat dan bergizi, jadi tidak seperti sarapan yang tadi itu. Saya tadi seperti itu Bu. Oke, bagus. Jadi apakah sarapan itu berkaitan dengan yang mereka lakukan sehari-hari, mereka sarapan di rumah? Iya Bu. Tadi ditanya anak-anak sarapan semuanya? Iya, tadi terus saya suruh menceritakan satu Bu, Mas Nuril. Oke, itu tadi untuk siswa kelas berapa? Karena ini kelas 3 Bu, jadi saya konsep agak 3 SD. Iya, agak lucu dan agak gimana gitu Bu. Loh, iya, enggak apa-apa. Cuman siswanya cocok langsung pinter semuanya tidak. Jadi harus banyak tanya yang ya pura-pura titik-titik dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Nur itu tadi pada waktu yang pertama kan pura-pura yang enggak tahu yang ini kok warnanya kuning, kok warnanya hijau, jadi kok setengah begok gitu. Tapi itu adalah tujuannya untuk interaksi antara siswa dengan guru itu aktif. Satu, kemudian yang terpenting adalah siswanya harus aktif. Tadi di siapa yang ada bagi kelompok-kelompok tadi Pak Ngari ya? Enggak Pak, sudah saya bagi dari awal gitu Pak Tanbu. Nah, bagi kelompok itu benar. Karena Virtijen salah satunya juga ada mengelola kelas. Mengelola kelas itu membagi kelompok. Kemudian mungkin tanya jawab, Nur pertanyaan benar. Bertanya pada Nur, jawabannya Nur benar. Bagus, Nur pinter, bagus. Kalau misalnya kurang bagus, mungkin ginilah atau apa. Jadi berikan penguatan tepuk tangan atau bagus dan sebagainya. Itu perlu ketika Virtijen. Ya, gitu. Kemudian coba yang bagian penutupnya tadi. Apakah semuanya sudah tersampaikan mulai dari merumuskan refleksi bersama dengan siswa? Ada Pak? Masih di mute. Ya Bu, tadi saya di akhir itu melakukan refleksi, saya tanya tadi refleksinya itu apakah yang kita pelajari hari ini, terus saya
disuruh memberikan masukan kepada saya untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira anak-anak itu pengennya pembelajarannya seperti apa gitu. Terus yang berikutnya setelah refleksi saya membuat kesimpulan, Bu. Tadi saya tanya, yang menjawab itu Pak Agung menjawab kesimpulannya. Terus saya juga memberi penekanan, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, setelah itu, setelah simpulan, tadi saya memberikan tugas di rumah. Tugasnya itu membuat menu di rumah, itu memoto menu makanan ketika di rumah. Terus saya sampaikan lagi untuk tepuk-tepuknya, setelah itu berdoa, Bu. Itu Bu tadi. Untuk tugas minggu depan? Itu tugas minggu depan itu dia memfoto menu makanan, Bu. Ada, Bu, memfoto menu makanan. Yang tugas rumah yang mana? Tugas rumah yang mana? Tugas minggu depan kayaknya belum tadi, Bu, emang. Baru tugas rumah kayaknya. Oh iya. Belum. Dekorasi lo ya. Dekorasi lo ya. Baik. Dah itu tip ya. Dah jadi untuk 50 June untuk ke depan yang belum ini jangan lupa memberikan ungkapan bagus anak. Oh, jawabannya kurang bagus. Oh, jawabannya kasih bagus. Oh, jawabannya Nuril sangat bagus. Kasih tepuk teman-teman. Gitu. Ya, itu namanya memberikan penguatan pada siswa supaya dia ada reward untuk melakukan lebih baik lagi ke depannya. Ya, gitu. Itu aja dari saya. Mungkin Pak Arya ada, Pak Arya? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama dengan Mbak Nuril tadi, tidak ada catatan atau banyak-banyak catatan. Ya, hampir tidak ada memang. Terus apa namanya? Tadi untuk pemanfaatan teknologi sangat bagus sekali. Mungkin untuk yang lain juga bisa mempergunakan seperti itu. Jadi yang di laptop digunakan untuk sebagai penampilan video, sedangkan apa namanya, suaranya lewat HP. Jadi itu ada pengaturannya sebenarnya. Pengaturan di Google Meet-nya itu ada pengaturan supaya terdengar dengan jelas apa namanya, videonya itu. Cuman resikonya mikrofonnya tidak bisa nyala. Jadi harus pakai mikrofon yang dari HP atau menggunakan dua alat tadi. Itu resikonya. Jadi Pak Asngari tadi udah bisa mengatasi itu. Terus untuk apa namanya, penyampaiannya juga sangat baik sekali, sehingga yang kekurangan tadi yang Bu Nur teliti, sangat teliti, tahu kekurangan jenengan, saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak tahu kalau itu ada kekurangannya, karena ya itu tadi Bapak udah bisa menyampaikan dengan baik. Siswanya memang pinter-pinter siswanya ya, tapi itu ada apa namanya, komunikasi antara dua siswa dengan guru, akhirnya tertutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Itu saja. Untuk selebihnya tidak ada catatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Kita tolong di siapa yang kram tadi ya? Apakah waktunya sudah mencukupi, Pak Nurin? Oke, sakit di stop Bu Kesi.